Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua dimanapun kalian berada. Terlebih atau wabil khusus teman dari Rezeki di Film Islami Channel. Apa kabarnya? Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik saja dan sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Malam ini seperti biasa saya akan kembali mereview sebuah cerita yang berkaitan dengan kisah Islami. Dan judul yang menjadi tema pembahasan kita kali ini adalah dari saya kisah pemirsa Persis TV. pertempuran Karbala. Baiklah, tidak perlu berlama-lama lagi. Mari kita mulai saja review film tersebut. Oke? Dikutip dari berita yang saya dapat dari internet bernama tirto.id dengan judul Tragedi di Karbala, Kematian Husain bin Ali dan terjebaknya Islam, bahwa pemimpin Islam setelah Rasulullah dan Khalifah bernama Abu Bakar wafat mengalami berbagai ujian. Umar bin Khattab sebagai Khalifah kedua tewas dibunuh oleh Abu Lu'lu'ah, seorang pandai besi asal Persia. Ia menendang setelah Persia ditaklukkan oleh pasukan Islam. Pada suatu pagi, saat Umar bin Khattab dan kaum muslimin berusaha asal subuh di Masjid Nabawi, Abu Lu'lu'ah menikam tubuh Khalifah tersebut hingga tersungkur dan meninggal dunia. Sementara Khalifah ketiga, Utsman bin Affan, tewas dibunuh oleh kaum oposisi saat terjadi krisis politik yang tidak puas dengan kepemimpinannya. Kaum muslimin yang datang dari Mesir, Basrah, dan Kufra mengepung rumah Khalifah selama hampir 40 hari. Dan Utsman bin Affan pun akhirnya tewas dihujam dua tombak pendek milik para oposisi. Dan Ali bin Abi Thalib sebagai Khalifah keempat pun meninggal dunia dibunuh oleh Abdurrahman bin Hujam, seorang kaum Khawarij, ketika sedang wudhu untuk mendirikan sholat subuh. Abdurrahman bin Hujam datang dan tiba-tiba mengayunkan pedangnya yang terhunus. Khalifah keempat tersebut tidak sempat mengelak sehingga pedang tersebut mengenai kepalanya dan ia pun roboh. Beberapa saat kemudian dia pun meninggal dunia. Sampai di sini saya tidak akan melanjutkan pokok bahasan cerita ini lebih lanjut lagi, karena saya akan fokus kepada inti utama cerita tersebut, yaitu kita langsung masuk saja. Oke? Ya, kalau begitu kita mulai dari niat Husain untuk pergi ke Kufah diliputi rasa kekhawatiran yang terpancar dari keluarga dan para sahabatnya, namun tidak menurunkan niatnya untuk pergi ke Kufah. Keharuan pun meliputi penduduk kota Mekah pada saat mereka terpaksa melepas Husain dan rombongannya menuju ke Kufah pada tanggal 18 Zulhijjah tahun 60 Hijriah. Sebelum tiba di Kufah, Husain mengutus Qais bin Mashar as-Saidawi untuk pergi ke kota tersebut untuk memastikan situasi Kufah. Namun nahas, dia tertangkap oleh Ubaidah bin Ziyad dan pasukannya, lalu ia pun dibunuh. Nah, kalau begitu kita langsung masuk pada intinya, yaitu pada tanggal 10 Muharram tahun 61 Hijriah atau tanggal 10 Oktober tahun 640 Masehi, tepatnya hari ini 138 tahun yang lalu, 4.000 pasukan muslimin yang dipimpin oleh Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas menyerbu rombongan Husain yang hanya berkekuatan 72 orang. 32 orang prajurit berkuda dan 40 orang pejalan kaki. Selebihnya terdiri dari anak-anak dan perempuan. Pasukan Husain pun bertempur merangsek menghadapi hujan, panah, lembing, tombak, dan ayunan pedang pasukan musuh-musuh. Namun pada akhir mereka pun tumpas. Setelah pasukan mereka pun habis, akhirnya Husain pun dibunuh. Perang Karbala merupakan perang kelanjutan dari riwayat yang panjang dari perselisihan serta permusuhan kaum muslimin sepeninggal Rasulullah SAW. Karl Armstrong dalam Sepintas Sejarah Islam tahun 2000 menyebutkan bahwa sebagai fitnah yang melanda umat Islam, dan perang Karbala pula menjadi puncak dari permusuhan tersebut, menjadi batu aspal di balik keterbelahan kaum Sunni dan Syiah secara luas di seluruh dunia.
persoalan politik tersebut seolah-olah menjadi hulu ledak bagi timbul perdebatan yang tak berkesudahan. Sebab kemudian selalu dibumbui juga oleh perbedaan lain yang disebut oleh kaum Sunni dan Syiah sebagai perbedaan acara syariat dan akidah. Sunni dan Syiah sama-sama mencintai Ahlul Bait atau keluarga Rasulullah. Akan tapi persoalan syariat dan akidah semakin meruncing, sehingga kedua tidak bisa disatukan bagaikan laksana air dan minyak. Baiklah, jadi saya rasa cukup review singkat yang sudah saya berikan kepada kalian semuanya. Jadi, apakah kalian merasa cukup puas? Dan jika kalian ingin nonton film tersebut dengan versi full atau lengkapnya, kalian bisa nonton di channel teman saya yaitu Kava Channel. Dan kalau begitu, saya pamit undur diri dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tidak lupa juga, saya ingatkan kepada kalian berkali-kali bahwa agar channel saya ini bisa lebih maju dan berkembang lagi, menuju ke arah yang lebih baik lagi ke depannya. Salah satu caranya itu dengan cara menekan tombol like, kemudian share, dan subscribe. Tidak lupa juga untuk menuliskan komentar pada kolom komentar kalian ya. Oke, bye-bye.